Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagukan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir yang ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik atau Mamluk. Seperti yang kita ketahui, Kekaisaran Mongol adalah salah satu kekaisaran yang memiliki pasukan-pasukan kuat yang terkenal pada masa itu. Kekaisaran Mongol mencangkup Mongolia di Asia Timur, membentang hingga Eropa Timur, dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, Arktik, anak benua India, Asia Tenggara Daratan, dataran tinggi Iran, Levant, pegunungan Karpadia, dan ke perbatasan Eropa Utara. Selain Kekaisaran Mongol dengan pasukan kuatnya, ada pula pasukan salib yang tidak kalah hebatnya kala itu. Namun tidak satupun pasukan kuat itu yang dapat menghancurkan dinasti Mamluk di Mesir. Sultan yang paling sering kita dengar ketika berbicara dinasti Mamluk adalah Saifuddin Al-Qutuz. Saifuddin Al-Qutuz dikenal karena dapat menghancurkan pasukan Mongol yang dibantu oleh kesatria Templar. Pada tanggal 3 September tahun 1260, Qutuz memimpin pasukannya mengalahkan pasukan Mongol di bawah pemimpin Kitbuka dalam pertempuran yang sangat terkenal, yaitu pertempuran Ain Jalut. Pasukan Mongol yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya berhasil dihancurkan dengan sangat meyakinkan dan kemudian dipukul mundur dari wilayah Syria. Namun di balik hebatnya kepemimpinan Qutuz, dia didukung oleh panglima kuatnya yang bernama Baibars. Baibars menjadi sultan selanjutnya menggantikan Qutuz tidak lama setelah terjadinya perang besar tersebut. Baibars inilah pemimpin perang yang tidak banyak dikenal, namun dialah salah satu pemimpin militer yang tangguh dan cerdas. Dia pula yang dipandang sebagai pembangun hakiki dari dinasti Mamalik. Baibars adalah seorang Kipchak yang diperkirakan lahir di Dasti Kipchak antara sungai Volga dan Ural, pantai utara Laut Hitam. Ia termasuk dalam suku Barli. Menurut Badruddin Baisari, seorang saksi mata di zamannya, Barli melarikan diri dari tentara Mongol dan menetap di Kekaisaran Bulgaria kedua. Mereka menyeberangi Laut Hitam dari tempat asal mereka menuju Bulgaria sekitar tahun 1242. Tidak lama setelah itu, bangsa Mongol menyerbu Bulgaria, termasuk wilayah tempat para pengungsi baru ini menetap. Baibars yang menyaksikan orang tuanya dibantai, bersama Baisari masuk di antara tawanan yang dijual sebagai budak kepada kerajaan Rum di pasar budak Siwas. Setelah itu ia dijual ke Hama kepada Alauddin Dikin Al-Bundukar. Ia lalu dibawa oleh seorang Mesir berpangkat tinggi ke Kairo. Pada tahun 1247, Al-Bundukar ditangkap oleh Sultan Mesir, yaitu Najmuddin Ayub, dan menyita budak-budaknya, termasuk Baibars. Hingga akhirnya Baibars sukses berkarir di dunia militer pada masa dinasti Ayyubiyah. Dalam karir militer, Baibars memiliki sahabat yang saling bersaing bernama Aibak. Aibak dan Baibars memiliki kelebihan masing-masing pada diri mereka. Kehebatan mereka dalam bidang militer ini menjadikan mereka pengawal Sultan Al-Malik Al-Salih. Ketika Al-Malik Al-Salih meninggal pada tahun 1249, anaknya yaitu Turansyah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Istri Al-Malik Al-Salih yaitu Syajarat Al-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamalik, berusaha menghasut Aibak agar membunuh Turansyah. Syajarat mengatakan jika ia membunuh sultan, maka dia dapat menaikkan derajat dirinya dengan menjadi sultan, dan ia juga dapat mempersunting dirinya, serta menikmati kekayaan sebagai sultan Mesir. Aibak yang telah bersekongkol dengan ibu tiri Turansyah ini kemudian membunuh Turansyah yang kala itu menjadi sultan. Syajarat kemudian mengambil kendali pemerintahan sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik itu. Kepemimpinan Syajarat Al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Kemudian Aibak menagih janji
dan menikahlah Aibak dengan Syajarat. Dari sinilah awal berdirinya dinasti Mamalik atau Mamluk. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Dengan meninggalnya Sultan Turansyah, maka berakhirlah dinasti Ayyubiyah. Aibak yang kala itu memiliki pemikiran jika Syajarat memiliki niat untuk menyingkirkan Sultan agar ia dapat menjadi pemimpin di Mesir, maka ada kemungkinan ia akan disingkirkan pula. Maka Aibak pun akhirnya membunuh Syajarat agar ia tidak dibunuh oleh Syajarat. Syajarat pun mati dibunuh, namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Aibak saat itu telah menjadi sultan dan berniat menjadikan Baibars sebagai jenderal pasukannya. Namun Baibars yang mengetahui bahwa kini sahabatnya masuk ke dalam intrik politik, maka Baibars pun menolak dan memilih pergi ke Suriah. Aibak berkuasa selama 7 tahun, sekitar tahun 1250 sampai dengan 1257 Masehi. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya yaitu Ali yang masih berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 dan digantikan oleh wakilnya yaitu Qutus. Setelah Qutus naik tahta, Baibars yang mengasingkan diri ke Syria karena tidak senang dengan kepemimpinan Aibak kembali ke Mesir. Hal ini dikarenakan di awal tahun 1260 Masehi, Mesir terancam dari serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil menduduki hampir seluruh dunia Islam. Baibars yang telah kembali ke Mesir merasa heran karena yang berkuasa saat itu bukan lagi sahabatnya. Yang menjadi sultan kala itu ialah Saifuddin Al-Qutus, seorang juniornya ketika berada di Korps Mamluk. Setelah bercerita panjang lebar kepada Sultan Qutus, Sultan kemudian mengangkat Baibars sebagai komandan pasukan yang berada di barisan paling depan, sedangkan Sultan Qutus berada di barisan belakang. Pada tahun 1260, seorang utusan dari Mongol tiba di Kairo. Ia menyampaikan bahwa gerombolan Mongol yang tak terkalahkan sedang dalam perjalanan ke Mesir dan hanya penyerahan tanpa syarat dari Sultan yang mampu mencegah kehancuran. Baibars yang saat itu telah diangkat menjadi jenderal besar dari Sultan Qutus menolak untuk menyerah. Utusan Mongol itu pun akhirnya dipancung dan kepalanya dikirim kembali untuk Khan dalam sebuah kotak, sebuah isyarat bahwa mereka bersiap untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Saat itu Mongol berada di bawah komando cucu Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan. Mereka telah menghancurkan Kekaisaran Asia Tengah, Kekaisaran Cina, 8 hari menjarah Baghdad, kemudian membunuh khalifah dengan menggulungnya di karpet Persia dan menginjak-injaknya dengan kuda. Mereka juga meratakan Damaskus, dan sekarang satu-satunya hal yang berdiri di antara Kekaisaran Mongol dan Yerusalem, Mekah dan Kairo, adalah pasukan Sultan Mesir Saifuddin Qutus dan Baibars. Baibars menjadi komando seluruh tentara Mesir, bertemu dengan orang-orang Mongol di tempat yang disebut Ain Jalut atau Kolam Goliat di utara Yerusalem. Akhirnya Sultan Qutus dan Baibars berperang bersama di Ain Jalut melawan Kekaisaran Mongol. Kedua belah pihak berkemah di Tanah Suci Palestina pada bulan Juli tahun 1260 dan akhirnya berhadapan di Ain Jalut pada tanggal 3 September dengan kekuatan yang hampir sama. Taktik yang dipakai oleh Panglima Baibars adalah dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam ke arah lembah sempit sehingga terjebak, baru kemudian pasukan kuda mereka melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut. Akhirnya taktik ini menuai sukses besar. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan. Bahkan panglima perang mereka, yaitu Kit Buka, berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi mati. Bangsa Mongol pun berhasil ditumpas. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Baibars meminta kenaikan kekuasaan. Dengan Syria sebagai wilayah kekuasaannya, permintaan ini ia ajukan langsung kepada Sultan Saifuddin Qutus. Tapi Sultan menolak dan Baibars membunuhnya, lalu merebut benteng Kairo dan memilih gelar untuk dirinya sendiri, yaitu Al-Malik Al-Zahir, yang berarti Raja Penakluk. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Baibars mengetahui bahwa sahabatnya yaitu Aibak sebenarnya mati karena dibunuh oleh Qutus. Setelah Baibars naik tahta, otoritasnya segera dikonfirmasi tanpa perlawanan serius.
kecuali dari salah satu Amir Mamluk lain yang populer dan cukup kuat untuk mengklaim Damaskus, yaitu Sinjar al-Halabi. Pada tanggal 17 Januari tahun 1261, pasukan Baibars berhasil mengusir pasukan Sinjar keluar dari Damaskus dan melanjutkan serangan ke kota, di mana warganya banyak yang setia kepada Sinjar dan melawan Baibars. Meskipun demikian, perlawanan mereka segera dapat dihancurkan. Sebagai seorang sultan, Baibars terlibat seumur hidupnya dalam perjuangan melawan tentara salib di kerajaan-kerajaan Kristen di Syria. Salah satu sebabnya karena orang-orang Kristen di sana telah membantu bangsa Mongol. Baibars memulai ekspedisi atas kerajaan Antokia yang telah menjadi wilayah bawahan Mongol dan telah berpartisipasi dalam serangan terhadap wilayah-wilayah Islam di Damaskus dan Syria. Pada tahun 1263, Baibars mengepung Acre, ibu kota kerajaan Yerusalem, lalu kemudian Nazaret. Dia melancarkan pengepungan panjang untuk mengalahkan kerajaan salib seperti pengepungan Arsuf yang berlangsung selama 40 hari, sejak tanggal 21 Maret hingga 30 April. Setelah berhasil menerobos masuk ke kota, Baibars menawarkan jaminan keamanan kepada para tentara yang bertahan jika mereka menyerahkan benteng mereka yang tangguh. Kesatria Arsuf pun menerima tawaran Baibars, lalu Baibars meratakan kastil mereka hingga rata dengan tanah. Selanjutnya Baibars menyerang Etlit dan Haifa, di mana dia berhasil merebut kedua kota tersebut setelah menghancurkan pusat kekuatan tentara salib di Arsuf dan meruntuhkan bentengnya. Pada tahun yang sama, Baibars mengepung benteng Safed yang berada di bawah kekuasaan kesatria Templar. Benteng ini pernah ditaklukkan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1188, akan tetapi kembali direbut oleh kerajaan Yerusalem pada tahun 1240 Masehi. Kemudian pada tahun 1266, Baibars menyerbu negara Kristen Armenia Kilikia yang berada di bawah Raja Hetum I karena telah tunduk kepada kekaisaran Mongol. Setelah mengalahkan pasukan Hetum I dalam pertempuran, Baibars berhasil menguasai 3 kota besar wilayah Hetum, yaitu Mamistra, Adana, dan Tarsus. Hingga ketika Hetum tiba dengan pasukan Mongol, negara itu sudah hancur lebur. Dalam situasi tersebut, Hetum harus bernegosiasi atas pengembalian putranya yang bernama Leo dengan memberikan kendali atas benteng perbatasan Armenia kepada Mamluk. Pada tahun 1269, Hetum turun tahta demi putranya dan menjadi seorang biarawan. Lalu dia meninggal setahun kemudian. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi antara Islam melawan persekutuan antara pasukan salib dan Mongol. Namun tidak ada satupun wilayah kerajaan Islam yang jatuh ke tangan musuh pada waktu itu. Justru di bawah kepemimpinan Sultan Baibars, wilayah negara Islam semakin meluas, membentang dari Antokia, Tripoli, Acre, sepanjang Mesir hingga Nubia. Jika kita lihat pada saat ini, wilayah tersebut meliputi negara Suriah, Palestina, Mesir, Libya, dan Sudan. Baibars adalah penguasa populer di dunia Islam yang telah mengalahkan tentara salib dalam 3 periode perang salib dan mengakibatkan kekalahan besar bangsa Mongol dalam pertempuran Ain Jalut yang oleh para sejarawan dianggap sangat penting secara makrohistoris. Baibars memproduksi persenjataan, kapal perang, dan kapal kargo. Dia juga bisa dibilang orang pertama yang menggunakan meriam tangan dalam berperang, yaitu pada pertempuran Ain Jalut. Baibars meninggal di Damaskus pada tanggal 1 Juli tahun 1277 Masehi. Kematiannya telah menjadi bahan spekulasi para sejarawan. Banyak sumber setuju bahwa dia meninggal karena meminum minuman beracun yang ditujukan untuk orang lain. Catatan lain menunjukkan bahwa dia mungkin meninggal karena luka saat berkampanye atau karena sakit. Ia pun dimakamkan di perpustakaan Az-Zahiriyah di Damaskus, Syria. Itulah kisah tentang Baibars, sang sultan dari Mesir yang berhasil mengalahkan kekaisaran Mongol yang terkenal tidak terkalahkan. Bahkan pasukan Baibars adalah satu-satunya pasukan yang dapat menang ketika berhadapan langsung dengan kekaisaran Mongol. Memang Mongol pernah kalah di Jepang, Vietnam, dan Jawa. Namun kekalahan di Jepang karena cuaca badai, di Vietnam karena penyakit dan kelaparan.
Sedangkan di Jawa karena medan yang tidak cocok dengan pasukan berkuda, dan dikatakan karena para pasukan dibuat mabuk atau dipecundangi oleh orang Jawa. Baibars al-Bundukdari adalah seorang pejuang muslim bermata biru yang menjadikan Kairo sebagai pusat pemerintahannya. Dia pula yang berupaya melakukan islamisasi di Kekaisaran Mongol yang menyebabkan banyak dari pembesar Mongol memeluk agama Islam. Itulah sekelumit kisah tentang salah satu panglima perang terhebat dalam sejarah Islam. Semoga informasi sejarah berikut ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.